Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal dzalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. DMI TV yang berbahagia, alhamdulillah pada hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam bincang-bincang burit bersama DMI dan telah hadir di tengah-tengah kami, di saudara kami, dua narasumber dan kami perlu informasikan. Yang pertama adalah Dr. Anas Kiai Haji Abdul Rauf, beliau adalah Ketua Umum MUI Kabupaten Cianjur. Kemudian yang kedua adalah Haji Yosef Umar Arnas MH, beliau adalah Ketua Umum DMI Kabupaten Cianjur. Adapun tema dalam acara edisi khusus ini, masjid sebagai pusat kegiatan keagamaan, sosial, dan pendidikan dalam masyarakat muslim. Kita langsung saja pada narasumber. Ini Pak Kiai, Ketua MUI, masjid sebagai pusat kegiatan keagamaan, sosial, pendidikan dalam masyarakat muslim. Bagaimana tinjauan MUI itu tentang masjid sebagai pusat keagamaan, sosial, dan pendidikan, dan sementara ini kan masjid itu hanya pusat keagamaan saja, itu belum merambah pada pusat sosial dan pendidikan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya apresiasi dan mendukung dengan adanya TPDMI. Ini salah satu sarana media dakwah yang tentunya sangat bermanfaat untuk masyarakat. Semua komunitas bisa melalui TPDMI dalam rangka menyampaikan dakwahnya. Bukan hanya MUI atau ormas-ormas yang lain juga, saya kira bisa diberikan kesempatan menyampaikan apa yang perlu diketahui oleh masyarakat kaitan dengan pembinaan keumatan. Kalau tadi disampaikan pertanyaannya, apakah masjid hanya sebatas selama ini ibadah saja? Iya. Sholat, ya seperti itulah. Padahal kalau kita melihat sejarah, justru masjid itu di samping tempat ibadah, juga tetap tempat kehidupan sosial, pembinaan sosial kemasyarakatan. Iya, sehingga dari masjidlah pembinaan keagamaan, pembinaan sosial kemasyarakatan, itu sebagai center ya, masjid itu center. Dan tentunya harapan kita untuk sekarang ini ke depan, masjid difungsikan lagi. Bukan hanya pusat ibadah, tapi pusat pembinaan sosial kemasyarakatan. Ilmu dan yang lainnya lah. Insya Allah kalau ini difungsikan kembali sesuai dengan fungsi masjid sendiri sebetulnya. Betul. Jadi bukan hanya sebatas tempat ibadah, tapi seperti yang tadi disampaikan. Ya. Baik, terima kasih. Ini berkenaan dengan masjid sebagai pusat kegiatan. Program MUI sejauh ini sejauh mana pakai untuk mendorong masjid sebagai pusat kegiatan, bukan hanya pusat keagamaan saja? Ya, saya kira inilah tentunya perlunya sinergitas ya antara ormas-ormas, termasuk DMI yang secara ini langsung ya berhubungan langsung ya dengan masjid. Sehingga perlu ada sinergi atau kolaborasi dalam bagaimana memanfaatkan masjid. Karena kalau DMI jelas judulnya juga Dewan Masjid Indonesia. Artinya fokus pembinaan itu memang masjid sebagai pusat ibadah, pusat pembinaan sosial. Sementara MUI seperti kita maklumi fokusnya umat Islam secara menyeluruh. Bagaimana membina umat ya, membimbing umat supaya melaksanakan ajaran agamanya. Salah satu pelaksanaan ajaran agama itu ya di masjid salah satunya. Makanya bagaimana masjid supaya benar-benar berfungsi seperti yang tadi yang kita harapkan tadi. Bukan hanya tempat ibadah, tapi pusat ilmu, pembinaan sosial keagamaan, dan ini tentunya mesti ada komunikasi atau kolaborasi antara MUI dengan DMI. Ya. Nah ini Pak Haji Yosef sekarang ini, menarik ya Pak Kiai Aang menjelaskan bahwa ini harus ada kolaborasi dan sinergitas antara MUI dan DMI. Sejauh mana antara sinergitas antara DMI dengan MUI dalam membangun masjid? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama mungkin saya haturkan terima kasih, ini tayangan eksekutif ya, dihadiri oleh Ketua Umum MUI secara langsung, secara pribadi. Ini merupakan sebuah keberkahan bagi kita semua di TPDMI. Pemirsa TPDMI, apa yang disampaikan tadi,
bahwa bagaimana kita menciptakan sebuah kolaborasi. Jadi kalau misalkan DMI menjadi salah satu induk daripada pengelolaan masjid, maka seluruh ormas yang ada di Indonesia ini mungkin menjadi bagian, jadi bagian atau anggota, jadi anggota DMI. Masalah kolaborasi tentu saja, karena MUI ini adalah pembinaan keumatan secara khusus tentang pembinaan masalah keislaman. Yang MUI ini adalah wadahnya ormas-ormas Islam. Maka di ormas Islam pasti mempunyai masjid. Ya, termasuk katakanlah pembinaan DMI ini ya kepada ormas-ormas Islam yang memiliki masjid itu sendiri. Nah, pembinaannya adalah salah satu kolaborasi, ya, kolaborasi dengan MUI itu ada di sana. Kemudian perlu juga kami sampaikan bahwa tadi ketika masjid ini bukan hanya sebatas tempat ibadah ritual, tetapi masjid menjadi bagian terpenting untuk pembinaan keumatan, termasuk masalah tarbiyah. Betul. Bukan hanya ibadah, tarbiyah. Tadi disampaikan masalah sosial. Katakanlah, mohon maaf, ketika berbicara masalah pendidikan, maka masjid ini adalah pusat pendidikan. Kemudian masalah sosial, tadi ketika berbicara masalah sosial, maka penghimpunan zakat dan sebagainya itu di masjid, zakat infak dan sedekah didistribusikan kepada jamaah masjid. Harusnya di masjid. Harusnya seperti itu. Bukan di RT ya? Bukan. RT-nya di masjid gitu. Iya, harusnya itu. RT-nya ada di masjid. Nah itu, jadi apa yang disampaikan oleh Ketua Umum betul. Jadi yang pertama bahwasanya ketika berbicara masalah kolaborasi, maka harus ada sebuah kolaborasi. Kolaborasi ini menjadi salah satu kekuatan untuk mencapai sebuah tujuan. Kalau misalkan masjid tadi, bagaimana kita menciptakan masjid swasembada? Ya, artinya bagaimana kita membuat sebuah manajemen masjid menjadi tujuan, tujuan hidup dan tujuan akhir hidup ya di dunia ini. Jadi kalau misalkan tadi disampaikan oleh Pak Ketua Umum bahwa masjid adalah harus segala-galanya. Rasulullah berangkat dakwahnya berangkat dari masjid, ya, berangkat dari masjid sehingga terjadi katakanlah pembinaan keumatan, termasuk masalah muamalah itu konteks ilmu muamalah itu di masjid. Betul. Baik. Nah, ini terkait isu-isu yang sensitif nih, yang akhir-akhir ini ramai dibincangkan masyarakat dan statement pejabat negara tentang berkenaan dengan toa. Nih, sikap MUI bagaimana nih Pak Kiai? Terima kasih. Sebetulnya yang namanya himbauan itu dari Kementerian Agama, bahkan DMI juga sama, mengeluarkan juga himbauan. Ya sebetulnya pada dasarnya kita juga harus melihat maksud daripada himbauan atau edaran itu sendiri. Sehingga tidak perlu sebetulnya hal yang demikian itu dipermasalahkan. Karena sepanjang jalan ini juga himbauan ada, ya, bahkan mengarah kepada larangan lah katakanlah. Tapi pemerintah yang jelas, termasuk juga DMI memperkuat, intinya tujuannya memang baik. Jadi justru kita yang penting bagaimana menyikapi. Sebetulnya ketika apakah ada misalnya ketika masjid suaranya keluar dan kencang kemudian ada teguran atau ada tindakan dari aparat, tidak ada. Nah, cuman itu lebih kepada bagaimana supaya dakwah atau ya katakanlah dakwah berjalan tapi masyarakat sekitar juga yang tidak terganggu. Saya kira tidak ada masalah. Makanya ada aturan volumenya. Itu supaya tidak tidak mengganggu. Pada prinsipnya tidak ada masalah itu. Yang penting kita bisa menyikapinya dengan bijak. Baik, soalnya ini kan jadi gagal fokus juga ya masyarakat, gagal paham ya masyarakat itu terhadap isu-isu semacam ini. Dan ini juga kayaknya perlu disikapi juga gitu oleh MUI dan Dewan Masjid sebagai dua lembaga yang punya leading sektor dan punya kepentingan dalam masjid itu. Nah, terkait dengan himbauan tadi gitu, sikap DMI itu sendiri gimana Pak Kiai? Sebetulnya gini, kalau misalkan DMI tetap berpegang teguh pada prinsip masalah bagaimana kita hidup toleran gitu ya. Termasuk tadi kalau misalkan terlalu kencang, tidak jelas gitu ya, toa itu dibunyikan sehingga mengganggu orang, katakanlah saudara-saudara kita, ini juga tidak baik. Artinya disesuaikan dengan kebutuhan
Ya. Jadi kalau misalkan sekarang himbauannya ketika misalkan tadarus menggunakan tadi suaranya di dalam, ya, akuistik yang di dalam, tidak menggunakan akuistik yang di luar, gitu kan ya. Karena ini juga menyangkut bagaimana nanti seorang asatid membenarkan bacaannya dan sebagainya. Nah ini, jadi yang kedua, memang ketika berbicara masalah himbauan, saya sangat sepakat dengan Ketua Umum bahwa ini ada sebuah himbauan. Iya, betul. Artinya tidak terlalu mengikat pada katakanlah sehingga menjadi kontroversi. Iya. Nah, kita menyikapinya secara bijak mungkin ya. Harapannya tadi bagaimana kita menciptakan sebuah kondusivitas di lingkungan. Ya, jadi kalau saya selaku Ketua DMI ya katakanlah menyikapi seperti itu, kita katakanlah secara profesional lah mungkin seperti itu. Baik, kita kembali pada topik awal bahwa masjid sebagai pusat kegiatan keagamaan, sosial, dan pendidikan di kalangan muslim. Nah, kalau dilihat sekarang ini kan kategori masjid itu ya di Kabupaten Cianjur saja, masjid agung, masjid besar, masjid lingkungan, mungkin masjid lintasan, nah gitu. Nah, dalam pemahaman atau pelaksanaan program, setiap masjid itu beda-beda, tidak sama. Bahkan masjid itu seperti ada yang seperti apa ya, hanya hari Jumat saja penuhnya, gitu. Nih upaya MUI itu untuk mendorong jamaah, mendorong para kiai, gitu, supaya masjid itu lebih makmur lagi, lebih dirasakan oleh masyarakat sekitar. Ini bagaimana? Ya, terima kasih. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa leading sektor kaitan dengan meramaikan masjid itu DMI. Iya. Tapi tentunya DMI tanpa dukungan masyarakat, khususnya para asatidz, para ulama, para pengurus DKM itu sendiri, memang akan tidak, ya artinya tidak mudah lah. Iya, betul. Agak sulit untuk melakukan apa yang kita harapkan. Oleh karena itu makanya saya tadi dari awal menyampaikan pentingnya kolaborasi antara MUI, DMI. Kenapa? Karena sosialisasi juga harus disampaikan. Betul. DMI harus menjelaskan bagaimana fungsi masjid. Itu mungkin karena ketidakpahaman. Iya, betul. Masjid itu seperti apa sih? Tahunya seperti yang tadi awal. Tempat sholat, sebatas itu. Nah ini artinya kembali kepada kita, kepada DMI itu sendiri, MUI juga, tentunya yang saya katakan tadi kolaborasi. Bagaimana memberikan pemahaman kepada pendidikan lah, pengurus DKM itu sendiri. Bagaimana meramaikan masjid, program apa saja, ya dari riayahnya dan imarohnya, nah, seperti itu. Insya Allah kalau karena begitu, masjid banyak yang tidak paham. Betul. Tidak paham harus bagaimana untuk meramaikan masjid. Saya kira sekarang kita kembali ke kita sih sebetulnya. Betul. Bagaimana kita mensosialisasikan bahwa fungsi masjid itu bukan hanya sebatas tempat ibadah ya, bukan hanya tempat sholat saja, tapi juga sebagai pusat kegiatan umat gitu. Baik, terkait DMI sebagai organisasi kelembagaan yang menaungi masjid-masjid. Pak Haji sebagai ketua DMI, sejauh mana interaksi DMI dengan masjid-masjid binaan kait sebentar ini? Baik, yang pertama yang perlu dipahami bahwa dalam struktur organisasi mungkin ya, kita berbicara masalah struktur organisasi dulu sebelum ini, bahwa di masjid ini tidak terlepas daripada 3. Imaroh, idaroh, dan riayah. Kita berbicara masalah pembinaan hanya sebatas pembinaan takmir masjid. Iya. Karena ada yang menetapkan status masjid itu adalah BKM ya. Jadi status masjid yang disampaikan apa ini masjid disebut dengan masjid agung, masjid besar, kemudian masjid jami dan lain sebagainya termasuk masjid lintasan. Nah ini jadi kita berbicara masalah bagaimana kita untuk memakmurkan atau melakukan sebuah penetrasi penetrasi tentang kegiatan-kegiatan di masjid itu sendiri. Ya. Yang pertama bahwa kita ada juklak dan juknis. Ini ada sebuah edukasi DMI kepada masjid-masjid binaan secara khusus. Apalagi sekarang makanya kita coba berikan sebuah katakanlah alat untuk membantu memakmurkan masjid, terutama dalam pengelolaan manajemen. Kemarin kita coba memberikan beberapa masjid laptop kepada masjid-masjid supaya tadi yang pertama masjid ini melek digital, yang kedua pengelolaan masjid ini disesuaikan dengan perkembangan zaman. Betul. Yang ketiga mungkin kita tadi berbicara masalah regulasi
Ya, regulasi itu berdasarkan hasil muktamar, kemudian ada aturan-aturan pengelolaan masjid. Nah, kemudian ada juga yang memang dikeluarkan dari BKM. Hampir sama, mirip-mirip dengan ketentuan-ketentuan peraturan-peraturan menteri. Nah, jadi sebetulnya kita hanya mencoba melakukan sebuah penetrasi penetrasi kegiatan terhadap masjid-masjid binaan secara khusus ya. Nah, itu. Jadi insya Allah ketika ini berjalan sebagai pilot project gitu kan ya, karena di kita itu ada 5.417 masjid yang tercatat. Masjid Jami. Ya, ketika ini misalkan hasil pembinaan ini berhasil, maka ini akan ditularkan pada seluruh masjid yang ada di Kabupaten Cianjur ini. Baik, ini terkait masalah ta'abudi nih di masjid di kita itu tidak bisa menutup mata ya, karena pemahaman masyarakat itu beragam, gitu, dan heterogen dari berbagai macam madhab yang ada, gitu. Sering terjadi, bahkan ada ya, kalau sering enggak ada terjadi di beberapa masjid terjadi clash antara satu penganut madhab dengan madhab yang lain. Ini MUI kalau menghadapi begitu sikapnya gimana MUI Pak? Sebetulnya selama ini memang banyak lah permasalahan yang ada bakal kaitan dengan masalah Jumatan. Betul. Sehingga satu pendapat mengatakan belum memenuhi syarat untuk didirikan Jumat. Sementara yang bersangkutan menganggap ini sudah terpenuhi, sehingga akhirnya terjadilah permasalahan di masyarakat itu sendiri. Ya, dalam hal ini kalau MUI Kabupaten selalu memberikan, misalnya ada di kecamatan mana, selesaikan di internal kecamatan itu. Kaji kadang-kadang itu ada fatwa, komisi fatwa dari sisi itunya, apakah sah atau tidak. Nah, itu berembuk di tingkat kecamatan. Kalau memang tidak bisa selesai di tingkat kecamatan, baru MUI Kabupaten turun. Selama ini memang MUI Kecamatan alhamdulillah hampir bisa selalu menyelesaikan, walaupun terkadang dalam situasi tertentu permasalahan itu sampai naik ke kabupaten. Bahkan mungkin juga di kabupaten nggak diselesaikan juga, nggak selesai juga. Ya udah, itu urusannya kembali ke yang bersangkutan. Urusan sah dan tidak sah itu urusannya dengan Allah langsung. Daripada liurnya seperti itu. Tapi bukan hanya itu saja, itu kaitan dengan masalah Jumat. Terus kaitan dengan masalah perbedaan pendapat, perbedaan paham, itu juga perlu disikapi ya, saya kira dengan bijak saja. Artinya jangan sampai apapun permasalahan yang terjadi di masyarakat, kita harus melihat dari sisi perbedaan. Kemudian perbedaannya apa? Dasarnya ada. Nah, sehingga seperti yang kita sudah sepakati di dalam Ormas Islam ini di MUI, ketika kita bertemu pimpinan Ormas, karena tidak mungkin perbedaan itu bisa disatukan, bisa sama, satu kata, satu langkah, satu wadah, sehingga supaya yang paling utama kita menjaga ukhuwah. Makanya saya sampaikan, slogan yang saya sampaikan disepakati. Mari kita sepakati perbedaan dengan tetap menjaga ukhuwah. Nah, ini luar biasa itu dan alhamdulillah sampai ini harus dinasionalkan Pak ya, ini. Jadi dari sejak itulah ngaji bareng Ormas berjalan tiap bulan. Mari kita sepakati perbedaan dengan tetap menjaga ukhuwah. Ini ya kunci. Ini statement Pak Kiai Abdul Rauf ini sangat luar biasa sekali, ini harus dinasionalkan nih. Karena bagaimanapun ya masjid ini bukan milik satu kelompok, bukan milik satu ormas. Ya kalau surat-suratnya boleh saja ya, tapi kan masjid itu Baitullah. Artinya siapapun yang syahadatnya sama, kiblatnya sama, nabinya sama, Qurannya sama, itu berhak untuk ngurus masjid. Nah, terkait dengan komunikasi dengan ormas, sejauh mana komunikasi DMI dengan para ormas yang memang notabene dalam pemahaman fikih berbeda-beda? Ya, jadi yang pertama kita lakukan komunikasi seperti tadi, kita mengikuti kegiatan-kegiatan ukhuwah ya Islamiyah. Jadi kita di sana melakukan sebuah komunikasi bagaimana menyikapi masalah perbedaan-perbedaan. Mohon maaf, karena tadi itu ya kalau kita berbicara masalah di kita itu sangat heterogen ya. Kemudian tadi ada komunitas-komunitas ormas yang berbeda pendapat, tetapi tadi bagaimana kita tadi seperti halnya ketua umum tidak berbicara masalah perbedaan.
Tetapi bagaimana kita berbicara masalah kesamaan, Sama. bahwa kita sama-sama seorang Muslim, sama-sama ingin beribadah, gitu kan ya. Iya. Ya, termasuk bagaimana kita membangun ukhuwah Islamiyah ini. Ya, jadi sebetulnya kalau di kita ya, khususnya di Cianjur, ini perbedaan-perbedaan ini sangat jarang ya, kecuali yang berbeda masalah konteks perebut pengimbaran lah, itu ada gitu ya, perebut pengimbaran. Banyak hal ya masalah perbedaan masalah itu ya. Tetapi selama ini di Cianjur ini, katakanlah khususnya di Kabupaten Cianjur tidak begitu signifikan permasalahan perbedaan ini. Dan ini saling memahami dan saling menghormati itu yang ini. Tetapi tidak, ini kita juga lakukan komunikasi terhadap ormas-ormas Islam, ya, termasuk masalah konteks bagaimana kegiatan-kegiatan keagamaan, sehingga ini tidak kontraproduktif lah dengan masjid itu. Baik, ini terkait dengan keabsahan hukum masjid. Sementara ini kan aturan dari negara itu terus berjalan, sementara para DKM juga belum paham tentang pendirian masjid, termasuk sertifikat wakaf. Itu kan rata-rata di kita itu diabaikan hal semacam itu, gitu. Nah, terjadi konflik lah antara keturunan muwakif dengan nadir yang baru, gitu, seperti itu. Nah, adakah program MUI untuk mendorong atau mensosialisasikan program itu, Pak Kiai? Tentunya dalam hal ini Kementerian Agama, kita nggak bisa lepas juga dari Kementerian Agama ya. Karena itu lembaga negara yang membantu kita juga untuk mendapatkan legalitas sertifikat wakaf itu. Oleh karena itu ini juga kami termasuk DMI ya, ketika bicara masjid tentunya dengan DMI dan Kementerian Agama gitu, membangun komunikasi. Bagaimana supaya masjid ini benar-benar punya legalitas. Betul. Tentang legalitas wakafnya misalnya. Nah, ini yang tentunya harus terus diupayakan. Hal-hal yang lain juga MUI dengan Kementerian Agama kaitan dengan masalah sertifikat wakaf ini harus terus kami komunikasi, dan bahkan Kementerian Agama juga menawarkan. Nah, jadi kalau memang tanah-tanah yang belum bersertifikat wakaf didaftarkan dan seterusnya. Di sinilah perlunya saya katakan tadi komunikasi, kolaborasi, sehingga apa yang kita harapkan tidak ada istilah tanah yang sudah diwakafkan tapi terlantar lah begitu, atau atau karena belum punya legalitas itu. Dan saya juga tahu persis lah kejadian seperti itu. Ada gitu ya di Cianjur, dan mungkin banyak yang saya tahu, saya melihat gitu ada yang seperti itu kejadian, orang tuanya mewakafkan tapi tidak ada legalitas, akhirnya dijarwal keluarganya. Ini bukan katanya gitu, saya tahu lah ya, tidak perlu disebutkan di mana, yang jelas ada kejadian seperti itu dan dikhawatirkan hal yang serupa terus berkelanjutan. Oleh karena itu bagaimana kita ketika posisinya dengan masjid, lucu juga ada masjid diusir juga kan, ada betul. Masjid diusir itu dari tanahnya, dari masjid kemana lo nyet. Nah itu contoh ya. Apalagi kalau semacam ya KUA juga banyak juga yang diusir itu. Nggak apa-apa kalau masjid sekarang. Masjid nggak usir coba. Ini bagaimana ini kaitan dengan kajian hukumnya ya, ruslahnya seperti apa, sementara itu sudah jelas-jelas diwakafkan, hanya belum punya ini ya. Bolehlah, misalnya begini, ketika sudah ada sertifikat, ya, kemudian kita mau merubah atau bagaimana kan prosesnya panjang. Betul. Artinya harus ada Kementerian Agama Pusat, bagian itu kan, Dirjen Wakaf lah katakanlah. Nah kemudian jangan dianggap ketika belum diproses kemudian dianggap boleh-boleh saja. Ketika sudah diwakafkan itu jelas, walaupun belum sampai ke atas, itu status tanahnya sudah berubah. Kan itu urusan Allah Pak ya, administrasi urusan negara. Kalau itu urusan negara memang sulit kan, mumpung belum diproses saja. Kalau sudah diwakafkan, betul. Ayo. Ini kan dengan Allah itu itu harus hati-hati lah intinya begitu. Baik, ini terkait keabsahan hukum bukan hanya masalah sertifikat wakaf, tapi
wakaf selesai, tapi sekarang ini masalah IMB. Nah ini Pak Kiai, Ketua DM ini kira-kira program yang harus dihadapi DM ini tentang IMB masjid. Saya belum dengar IMB masjid yang mana yang sudah ada nih gitu. Coba Pak Kiai. Jadi ini juga kita masih menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Ketua Umum, bahwa beberapa kali sebetulnya kita melakukan sebuah sosialisasi tentang sertifikasi tanah wakaf khusus masjid. Dan kita kerjasama dengan Kementerian Agama, kemudian dengan Kementerian ATR atau BPN untuk mensertifikasikan tanah wakaf, disertifikatkan. Tetapi tadi banyak ketika di launching hanya beberapa persen lah. Dari 100% itu mungkin hanya 40% yang mengapresiasi. Kemudian berkaitan, itu benar, berkaitan dengan IMB. Kadang-kadang tadi ketika berbicara masalah konteks pembangunan masjid, para panitia ini lalai gitu ya, tanpa memperhatikan aturan main, termasuk masalah IMB. Sebetulnya IMB ini adalah merupakan salah satu yang harus ditempuh ya. Dan ini juga kita sosialisasikan bagaimana ketika membangun masjid ini tolong IMB dikedepankan, dibuat ya, diproses. Jangan sampai ketika misalkan membangun masjid tidak sesuai dengan aturan pemerintah bisa dibongkar karena tidak ada IMB. Ini masalahnya. Nah, gitu. Maka ini ada sebuah kekhawatiran, maka kita akan terus lakukan sebuah sosialisasi ya, termasuk masalah yang perlu ini adalah mengedukasi kepada masyarakat, terutama tadi para panitia pembangunan masjid. Nah, jadi sekali lagi masalah IMB ini sangat penting gitu ya, sangat penting karena khawatir ketika misalkan tidak punya legal standing, masjid bisa dibongkar. Nah, ini ya. Nah, kan jadi permasalahan di tengah-tengah masyarakat. Ini ada program khusus nggak dari DMI untuk masalah IMB? Karena kan kita konsentrasi semuanya ke wakaf, ke sertifikat gitu. Sebenarnya IMB ini belum kedengaran dan belum tersentuh. Itu termasuk MUI barangkali belum sosialisasi IMB ya. Ya sebetulnya begini ya. Biasanya ketika di satu tempat yang memang tidak banyak dipermasalahkan, itu biasa lalai. Iya, gitu. betul. Kenapa? Ini di kita ini mayoritas ya. Tapi coba di daerah lain, yang minoritas, itu akan mengacu kepada apalah istilahnya dulu ya aturan membuat masjid yang rumah ibadah. Ya itu rumah ibadah lah. Ya, lupa lagi namanya itu. Nah itu aturan itu harus diikuti. SKB itu ya? Nah, iya dulu SKB, cuman ada istilah yang baru sekarang. Nah, kalau saya menteri dulu, kemudian sekarang ada istilah yang baru, saya lupa lagi lah namanya. Nah ini itu akhirnya ke sana nanti. Ketika membangun itu harus ada perizinan, karena tidak bisa sembarangan membangun tempat ibadah, ya, rumah tempat ibadah. Nah kalau di mayoritas Muslim dianggapnya biasa-biasa, padahal harus diurus itu, supaya di kemudian hari kan kita tidak tahu. Dipermasalahkan dan memang bukti legalitasnya tidak ada gitu kan. Seperti halnya sekarang mereka gitu kan ketika tidak ada legalitasnya kan digarugat. Gitu kan, seperti itu. Nah, itu jangan sampai terjadi seperti itu. Artinya bahwa di Indonesia ini seperti yang kita maklumi umat beragama itu bermacam-macam yang diakui oleh negara, sehingga makanya toleransi, saling menghormati di sini juga termasuk dalam hal ini. Perhatikan aturan-aturan. Ini harapan kita semua ya. Ya mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan DMI, bagaimanapun DMI tentunya kolaborasi juga, baik dengan Kementerian Agama, MUI, Kementerian Agama, segala negara dan pemerintah. Insya Allah ini akan yang kita harapkan itu akan membuat ketenangan, kondusivitas semualah. Ya, itu Ustadz, itu juga ini menyambung nih ya. Karena IMB ini sangat penting. Kenapa? Karena nanti ada tim secara khusus yang profesional yang mengukur tentang kekuatan bangunan tersebut. Apalagi ketika saat ini kita sudah katakanlah mendapatkan sebuah ujian ada bencana. Makanya betul-betul konstruksi ini harus diperhitungkan. Yang punya legalitas untuk mengukur adalah bagian teknik sivil yang ada di PU kan, di PUPR. Nah itu jadi
IMB itu bukan hanya sebatas bagaimana kita mengizinkan, tetapi tadi bagaimana mengukur kekuatan bangunan itu sendiri. Iya, Nah, betul. makanya kita juga akan bekerja sama lah dengan pemerintah daerah khusus masalah perizinan IMB. Izin IMB mendirikan bangunan masjid. Yang insya Allah kalau dulu 0% sih ya. Jadi gratis ya. Gratis kalau sekarang. Wallahualam nih nanti kita akan komunikasikan. Ya mudah-mudahan kalau untuk kegiatan keagamaan biasanya free ya. Free. Ya, gitu. Ya. Baik, ini yang terakhir ya sekali nih. Berkaitan dengan ibadah Ramadan, masjid alhamdulillah ya cukup ramai ibadah Ramadan itu, dan nanti menjelang akhir Ramadan, menjelang Idul Fitri, ini kita suka melakukan takbir. Biasanya masyarakat dulu itu takbir itu di masjid diputaskan. Semuanya sampai makanan gitu, belum ya cabai wah berat ke masjid semuanya gitu. Nah, sekarang budayanya bergeser. Takbirnya bukan dibuat di masjid lagi, tapi mulai takbir itu keliling gitu. Bawa dula gitu, bawa bedug gitu keliling. Nah, bagaimana himbauan MUI ini untuk semuanya? Sebetulnya tiap tahun MUI selalu memberikan himbauan. Tidak, jadi jangan sampai takbir keliling dengan kendaraan, karena di situ juga dikhawatirkan ya kerawanannya juga benturan. Betul. Bisa jadi tawuran gara-gara takbir itu sendiri. Tujuannya baik, dan kami dengan Polres juga koordinasi. Sehingga minta kalau ada yang seperti itu dilakukan bukan tindakan dalam arti ini ya, supaya di stop dan disuruh pulang seperti itu. Intinya kita ingin kondusif ya, jangan sampai maksudnya baik, takbir kan luar biasa ini, tapi justru akhirnya jadi candaan kalau di jalan. Ini dikhawatirkan seperti itu. Kemudian yang di masjid pun seperti yang sekarang sudah disampaikan, saya setuju lah, jangan sampai suaranya. Kalau volumenya, karena memang betul itu mengganggu. Kecuali untuk adzan, bagaimana mungkin adzan kan cuma sebentar. Gitu. Kalau yang lain-lain tarik itu juga sebentar. Ini yang takbir ini kan semalam suntuk. Takbir semalam suntuk pakai spek semalam suntuk itu mengganggu sebetulnya kalau kenceng-kenceng nggak diatur volumenya ya. Saya kira kembali kepada bagaimana kita menyikapinya. Sebetulnya nggak masalah itu. Kemudian tadi MUI setiap tahun selalu mengeluarkan surat edaran, jangan sampai ada takbir keliling, bahkan yang kemarin pun ada di situ jangan ada sahur di jalan on the road kan seperti itu. Betul, sahur di jalan. Nah, itu juga ada itu himbauan untuk melakukan sahur di jalan, ngumpul motor di jalan, mereka untuk sahur, dan itu juga dikhawatirkan terjadi benturan. Itu edaran atau surat seruan bersama sudah keluar yang tanda tangani Pak Bupati, Kapolres, Pak Kemenag, dan Majelis Ulama. Himbauan kaitan dengan siang Ramadan ini. Baik, terima kasih Pak Kiai, terima kasih Pak Haji Yosep. Alhamdulillah DMI TV yang berbahagia, acara edisi khusus bincang-bincang bersama Ketua Umum MUI dan Ketua DMI adalah telah selesai, dan mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali pada edisi yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.